Kisah akan berfokus pada seorang wanita mantan pasukan unit kontraterorisme bernama Lisa. Kala itu ia masih terpukul atas kematian anaknya yang sakit dan pergi menemui seorang psikolog berharap kesedihannya akan berkurang. Votre rencontre, vous pouvez m'en parler par exemple? Selesai dengan cerita anaknya, psikolog itu meminta agar Lisa lebih fokus pada hal-hal menyenangkan, seperti ketika dia baru berkenalan dengan suaminya. D'où votre besoin de quitter les forces spéciales? À l'époque, j'opérais dans une cellule de contre-terrorisme et de libération d'otages. Lisa menceritakan awal pertemuannya dengan sang suami bernama Eric. Kala itu Lisa masih bekerja sebagai unit pasukan kontrateroris, sedangkan Eric bekerja di sebuah departemen operasional bea cukai, di mana mereka dipertemukan dalam sebuah operasi besar di Amerika selama 6 bulan lamanya, yang pada waktu itu Lisa dan Eric hampir emprut tiap hari dan membuatnya hamil tepat setelah operasi mereka selesai. C'est la première fois que je vous vois sourire. Eric sendiri sekarang bekerja di Brazil untuk menuntaskan tugas terakhirnya di Biro Bea Cukai. Esok, ia akan pulang ke Prancis dan akan melakukan perjalanan dengan Lisa ke tempat yang sangat jauh untuk menenangkan diri. Namun ia tidak mengetahui jika suaminya saat ini sedang dalam bahaya dan... Dia bernama Romi, salah satu mantan rekan kerja Lisa di unit pasukan kontrateroris. Hari itu Romi mendapat kabar dari kedutaan Brazil tentang Eric yang sudah meninggal dunia. Ia ditembaki oleh sekelompok gangster tepat di depan gedung kedutaan Ria. Le corps est à l'autopsie en ce moment. Je suis désolé. Eric Johnson, t'es sûr de toi? Oui, je suis sûr. Di hari itu juga, Romi langsung pergi menemui Lisa untuk mengabarkan tentang kematian suaminya di Brazil. Ia menanyakan sesuatu tentang apakah suaminya pernah bertingkah aneh sebelum dia melakukan perjalanan. Lisa menjawab jika suaminya hanya memandangi komputer sebelum pergi dan kerap kali menelepon seseorang pada tengah malam. Il passait beaucoup de temps sur son ordinateur. Il passait des coups de fil en pleine nuit. Jenazahnya yang tidak bisa dipulangkan untuk kebutuhan autopsi pun membuat Lisa terpaksa harus pergi ke Brazil demi melihat jenazah suaminya untuk yang terakhir kali. Namun satu hal yang masih mengganjal di pikirannya adalah alasan kenapa Romi meminta penjelasan terkait sikap suaminya, di mana pertanyaan itu seolah memvonis jika dia adalah orang yang tidak baik. Apparemment, il était impliqué dans ce trafic. Malam harinya setelah minum sambil melihat kenangan keluarga kecilnya yang dipenuhi kebahagiaan, Lisa mengambil sebuah senjata untuk melakukan bundir. Namun entah apa alasannya, ia tak sanggup untuk melakukan itu dan memilih untuk memakan obat berdosis banyak milik suaminya dari perusahaan DVA, berharap dia tidak akan pernah bangun lagi. Lisa. Esok paginya, Lisa terbangun akibat suara panggilan dari Romi yang entah sudah keberapa kali. Ia langsung mengemasi beberapa barang yang akan dibawanya ke Brazil bersama si Romi. Sesampainya di Rio de Janeiro, Lisa langsung dibawa ke tempat autopsi. Ia terkaget-kaget ketika melihat jasad suaminya penuh totol-totol akibat luka bekas tembakan yang menurutnya sangat keterlaluan orang yang sudah melakukannya. Di apartemen, Lisa mencoba untuk mengakses sebuah harddisk milik suaminya, barangkali dia menemukan sebuah petunjuk terkait apa yang sebenarnya terjadi. Di mana sebuah video tentang obat palsu bernama Fubex pun menjadi pusat perhatiannya, apalagi setelah ia mengingat jika semalam dirinya juga memakan obat itu yang ia temukan di tempat sang suami. Nobody can tell they are counterfeit. You don't want to say it. Traffic of counterfeit medicine. Obat itu katanya sangat memberikan manfaat untuk masyarakat, apalagi visi misi perusahaan VDA yang menyatakan bahwa mereka ingin membantu orang-orang miskin di Brazil dengan memperdagangkan obat tersebut. Eric était dessus? Pas ma connaissance. Setelah melihat beberapa pesan dari Interpol, Lisa menyadari jika suaminya telah bekerja sama dengan mereka. Namun satu hal yang Lisa yakini adalah pihak Interpol telah mengkhianati suaminya yang membuat dia harus terbunuh di tempat itu. C'est peut-être celui qui l'a trahi. Esoknya Romi kembali ke Prancis sedangkan Lisa memilih untuk tinggal lebih lama di Brazil. Ia akan mengungkap kebenaran terkait apa yang suaminya kerjakan di tempat tersebut. Lisa, je serai toujours là pour toi, d'accord? Tu le sais?
Lisa pergi ke kantor polisi, lebih tepatnya ke ruangan investigasi. Ia meminta detektif di sana untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi atau setidaknya memberikan sebuah file terkait mobil suaminya yang rusak, di mana si detektif menolak untuk memberikannya dengan alasan jika proses investigasi masih berjalan. Entrez chez vous et vous occupez de votre famille. Semua hal yang Lisa inginkan tidak sedikit pun direspon baik oleh si detektif. Ia menyuruhnya pulang dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan petunjuk langsung oleh Sang Maha Kuasa, di mana Lisa memilih untuk mencuri salah satu petunjuk dari papan investigasi agar lebih mudah dalam proses pencarian informasi. Sepulangnya dari kantor, Lisa menyewa sebuah kontrakan kecil di pusat kota yang di hari itu juga ia tak sengaja melihat sebuah transaksi di tempat terbuka dan menghampiri penjual itu untuk membeli beberapa barang yang ia butuhkan. Qual foi? O que você quer? Ah, peguei a visão. Tem dinheiro para pagar? Lisa dibawa ke tempat tukang jahit yang tidak umum. Ia langsung dikenalkan pada seorang madam yang ternyata adalah pemilik dari tempat tersebut. Namun ketika mereka sudah menyelesaikan transaksinya, tiba-tiba mereka telah mengganggu orang yang salah. Selain bisa mengalahkan anak buah si madam dengan sangat mudah, Lisa juga mendapatkan informasi terkait orang yang menembak suaminya. Dari si madam juga itulah yang takut jika Lisa akan membunuhnya. Sepulangnya ke kontrakan, Lisa mulai mencari tahu tentang si penembak yang katanya berasal dari sebuah geng bernama Vermelo. Geng itu katanya paling berbahaya, yang saking berbahaya dan ditakutinya, setiap bangunan yang ada di sana pasti memiliki logo ZP atau nggak tahu apa namanya, yang menjadi pertanda jika itu adalah wilayah kekuasaan mereka. Lisa membeli sebuah mobil mewah untuk berkeliling sembari mencari logo GP berada, yang setelah menemukan logo tersebut, ia mulai berjalan kaki sambil mencari petunjuk tentang di mana ia bisa menemukan ketua geng pada orang lokal yang kebetulan ia temui. Por favor, você conhece? Por favor, você conhece? Lelah karena tak kunjung menemukan si penembak, Lisa akhirnya berhasil mendapatkan informasi keberadaan si penembak dari seorang ibu yang dia sogok, di mana Lisa langsung mengikuti si ketua ketika ia melihatnya pergi ke sebuah bar khusus orang dewasa. Tanpa basa-basi dan bertele-tele, Lisa menghampiri si penembak yang sedang bersama kedua rekannya. Ia menunjukkan foto yang selalu dibawanya kepada si penembak, tetapi si penembak berhasil Lisa lumpuhkan. Ia menanyakan tentang siapa orang yang telah membunuh suaminya di depan kedutaan. Si penembak menjawab jika ia dibayar oleh seseorang atau seorang kepala inspektur markas besar bernama Luis Alves, di mana hanya itu saja yang ia ketahui, karena si kepala hanya memerintahkannya untuk menghabisi petugas bea cukai tanpa menjelaskan alasannya. Luis Alves, il est venu nous voir. Il m'a dit de tuer un mec de la douane française. Dirasa informasi itu sudah cukup, Lisa kemudian mengambil handphone si penembak dan langsung mengakhirinya saat itu juga. Ouvert ou fermé? Dia adalah Luis Alves, si kepala yang memerintahkan ketua geng untuk membunuh Eric. Ia menerima laporan dari anak buahnya yang tiada lain si detektif terkait si ketua geng yang baru saja dieksekusi oleh Lisa berikut dengan para anggotanya. Eu a aconselhei a pedir a Deus para ajudá-la e acho que ele ouviu. Si kepala menerima sebuah telepon dari si penembak yang ia perintah. Ia langsung keluar untuk melihat keberadaan orang itu yang ketika sedang dalam tahap pencarian, seorang anak tiba-tiba saja mengotori bajunya dengan sengaja. Si kepala segera mengejar anak itu sampai ke sebuah bangunan terbengkalai berlumuran bensin yang tanpa dia sadari ternyata... Pourquoi t'as fait tuer mon mari? Ya, rupanya itu semua adalah bagian dari rencana Lisa untuk menjebak Luis, di mana Luis yang sedang terjebak antara hidup dan mati pun langsung membeberkan rahasianya terkait ia yang menerima perintah untuk membunuh Eric dari sebuah perusahaan keamanan swasta yang dipimpin oleh Arturo. Ia dibayar $20,000 oleh Arturo tanpa memberikan alasan yang jelas terkait kenapa harus membunuhnya.
Tout a été placé après. Il n'y a jamais eu d'enquête. Setelah Lisa mendapatkan ponsel Louis dan mendapatkan rekaman suara percakapan mereka, ia langsung membakarnya saat itu juga. Rekaman yang Lisa dapatkan langsung dikirimkan kepada Romi untuk dijadikan barang bukti di persidangan. Namun Romi yang menjelaskan jika rekaman itu tidak cukup kuat karena harus adanya saksi pun membuat Lisa tak mempunyai pilihan lain selain memilih untuk tidak meminta bantuan temannya lagi dan memutuskan untuk menyelesaikan semuanya sendirian. Esok harinya Lisa pergi ke tempat Arturo berpura-pura ingin memesan jasanya untuk menjaga keamanan sang anak dengan penjagaan yang super ketat. Dirinya beralasan jika suaminya yang merupakan seorang diplomat memiliki banyak musuh dan takut jika anak mereka yang akan menjadi sasarannya, di mana Arturo yang terlalu terbawa perasaan terhadap kecantikan Lisa pun membuatnya dalam bahaya ketika Lisa mendekatinya untuk memberikan foto suaminya yang barangkali Arturo kenal dan tiba-tiba tersadar dari pingsannya, Lisa sudah memasukkan 2 kail ke dalam perut Arturo berikut dengan senari yang sudah terhubung dengan reel pancing, dipasangkan di gagang pintu yang bisa saja Lisa tarik jika dia tidak bisa mengajak Arturo bekerja sama. Je veux voir Andrea Barbosa. Pertanyaan Lisa masih sama dengan pertanyaan sebelumnya. Arturo menjelaskan jika Eric sudah mencari informasi di tempat yang salah, membuat salah satu mafia paling berbahaya di Brazil sangat marah dan meminta Arturo untuk melenyapkannya. Je suppose que toi non plus, tu sais pas grand-chose sur mon mari. Mafia itu bagaikan seorang hantu, tak ada satupun orang yang bisa menghubunginya, bahkan anaknya sendiri pun sangat kesulitan untuk menghubungi sang ayah, tapi Lisa dapat mencoba untuk menangkap anaknya yang tentu memiliki akses lebih untuk terhubung langsung dengan orang-orang yang dekat dengan ayahnya. Setelah Lisa mendapatkan barang dan informasi yang dibutuhkan, ia langsung pergi ke kantor Arturo untuk menjalankan misi yang selanjutnya. Dia bernama Barbosa, si ketua mafia yang menjadi dalang kematian Eric, yang setelah ia mendengar kabar tentang Lisa tengah memburunya pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Lisa dengan hasil pekerjaan mereka yang harus sampai kepadanya esok hari. Ponha todos os nossos homens nesse caso. Pague o que for, mas eu quero... Di kantor polisi, sedetektif cukup terkejut ketika atasannya menyuruh ia untuk menggantungkan poster Lisa, menyebarkannya di setiap sudut kota, karena saat ini Lisa sudah resmi berstatus sebagai buron. Di tempat lain terlihat Lisa sedang mengamati seorang supir pribadi anak Barbosa. Ia menunggu si supir di depan mobil yang sedang mengantar anak Barbosa atau biasa dipanggil Junior yang sedang berkencan dengan pacarnya. Si supir sangat mudah sekali untuk diajak bekerja sama, apalagi setelah mengetahui jika Lisa sedang memerangi Barbosa pun mengutarakan unek-uneknya tentang dia yang sangat membenci atasannya, namun tidak bisa berbuat apa-apa demi melindungi keluarganya. I fought against corruption all my life. It's the only way that I can provide for my family. Supir itu menjelaskan jika Barbosa pantas mendapatkan hukuman dari Lisa, ia sudah terlalu lama berada jauh dari pengawasan pemerintah. Namun meski begitu, Lisa tidak bisa melakukan semuanya sendiri, sehingga si sopir memberikan sebuah kartu yang entah apa fungsinya dan meminta Lisa menembaknya agar ia tidak dicurigai sebagai seorang pengkhianat. Selesai dengan si supir, Lisa berhasil mendapatkan Junior yang juga baru selesai dengan pacarnya. Ia membawa Junior ke tempat yang jauh dan memintanya untuk menghubungi Barbosa jika nyawanya ingin selamat. Call him and say I will exchange you for a meeting with him, face to face. Junior ternyata tidak bisa menghubungi ayahnya sendiri. Ia meminta anak buah sang ayah untuk menyambungkan panggilan tersebut, yang jika tidak, maka Junior akan langsung dihabisi saat itu juga. Namun, bukannya menyambungkan Junior dengan Barbosa, si anak buah malah menyuruh Lisa untuk menghabisi Junior karena selama ini dia hanya dianggap beban dan sangat tidak penting sama sekali di kehidupannya. You know, Junior is just a pain in the ass in my torture him. Just go right ahead and shoot him. Mendengar jika anak buahnya tadi sempat menyinggung perusahaan obat milik ayahnya, Junior yang ingin balas dendam pun menjelaskan jika dia sangat tahu apa yang selama ini dikerjakan oleh sang ayah, di mana Barbosa memiliki sebuah perusahaan bernama VDA yang memproduksi obat generik atau tanpa merek. Si ayah membuat obat palsu dalam jumlah yang sangat besar dengan modal minim, namun hasil yang luar biasa. Me lever à telle heure. Força.
Junior membawa Lisa ke salah satu pabrik milik ayahnya yang berada di utara. Ia dengan mudah masuk ke dalam pabrik itu, berkeliling ke setiap sudut ruangan sambil menjelaskan secara rinci dari fungsi ruangan tersebut. Kilometers from here, away from prying eyes. Ketika sedang asik berkeliling, mereka dihampiri oleh salah satu penjaga di sana. Junior mencoba untuk bernegosiasi sambil memperkenalkan dirinya jika dia adalah wakil direktur di tempat itu, yang karena hal itu dianggap terlalu lama, Lisa langsung menembaknya, kemudian menyuruhnya semua pekerja untuk meninggalkan tempat itu karena dia akan menghancurkannya. Setelah berhasil meledakkan beberapa ruangan, anak buah Barbosa berhasil menemukan keberadaan mereka dan... Junior sendiri memilih untuk mengorbankan diri setelah dia terkena beberapa tembakan yang hal itu berhasil memberikan Lisa waktu yang sama-sama berniat untuk mengorbankan diri. Lisa dibawa oleh penduduk desa yang sudah ia selamatkan. Mereka mengandalkan seorang dukun kawakan, berharap nyawa Lisa masih bisa diselamatkan. E matou muitos deles hoje. Anjo da morte. Lisa yang sekarat bermimpi tentang dia bertemu lagi dengan suami dan anaknya. Namun ketika terjadi dordar gelap, Lisa tiba-tiba kehilangan mereka dan malah melihat dirinya yang lain sedang tersenyum sambil memegangi perutnya karena sedang mengandung. Bukannya senang karena telah diselamatkan, Lisa malah menangis karena dia tidak dibiarkan mati. Sampai ketika si dukun menjelaskan jika saat ini Lisa sedang mengandung, ia langsung menangis bahagia karena baru mengetahui jika suaminya sudah memberinya anak kedua. Hoje você carrega a vida. Ketika sedang berkeliling desa, Lisa melihat tumpukan obat dari pabrik yang terus saja dikonsumsi oleh penduduk. Rupanya mereka dipaksa untuk terus memakannya sebagai kelinci percobaan agar mereka tahu jika obat itu layak untuk dipasarkan. Mengetahui semua fakta itu, Lisa langsung menghubungi Romi untuk menjelaskan situasinya saat ini. Ia akhirnya mengerti tentang alasan kenapa suaminya harus dibunuh karena terlalu banyak yang tahu tentang hal yang sangat tidak boleh diketahui oleh siapapun. C'est pire que tout. Je me suis occupé de l'usine, mais maintenant faut que tu me sors d'ici au plus vite. Pada akhirnya, Lisa meminta Romi untuk membantunya keluar dari sana. Ia berharap rekannya bertindak secepat mungkin karena kondisinya yang sedang hamil akan sangat berbahaya bagi janinnya jika dia masih berada di tempat tersebut. Je te rappelle ce numéro. On va venir te chercher. Sementara itu, anak buah Barbosa yang masih selamat melaporkan pabrik mereka yang dihancurkan oleh Lisa, di mana atasannya meminta agar si anak buah yang berada di pabrik mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Lisa dan membunuhnya saat itu juga. A querida família de volta pro sertão para comer pedra. Você quer que seus filhos voltem a comer pedra? Ketika seluruh pasukan Barbosa sudah dikerahkan untuk mencari Lisa di desa, ia sendiri sudah dibawa oleh orang suruhan Romi yang akan membawanya ke tempat penjemputan helikopter. Avec ce qu'il avait, tout le monde pouvait tomber. Sesampainya pasukan Barbosa di desa, mereka meminta agar penduduk menyerahkan Lisa jika masih ingin hidup, di mana salah satu penduduk memaksa orang yang sudah menyelamatkan Lisa untuk membocorkan kemana Lisa pergi demi menyelamatkan nyawa penduduk yang lain. Eu falo, devolve minha filha, Maria não, por favor, eu falo. Maria! Si anak buah yang sudah mengetahui kemana Lisa pergi pun langsung melaporkan hal itu kepada Barbosa agar bisa mengeksekusinya di tempat, di mana Barbosa yang sudah merasa terancam menjanjikan hadiah $1 juta jika si anak buah berhasil menghabisinya. Eu ofereço $1 milhão pela cabeça dela. Ok, deixa comigo. Bora, Braddock. Vamos, chef. Lisa sendiri yang saat itu masih berada di perjalanan tiba-tiba diincar oleh seorang sniper dengan kemampuan di bawah rata-rata sehingga
Ya, pasukan helikopter berhasil sampai tepat waktu. Mereka langsung menghabisi si sniper dan menjemput Lisa yang saat itu baru kedatangan tamu lain, yaitu pasukan Barbosa yang baru saja tiba untuk ikut serta dalam pesta dan... Orang yang tadi menjemput Lisa dari desa terbunuh oleh anak buah Barbosa ketika si anak buah menargetkan Lisa sebagai sasaran tembaknya, di mana Lisa sendiri berhasil membalas kematian rekannya itu dengan sangat mudah. Ia memanfaatkan kesombongan si anak buah yang menganggap jika dirinya adalah orang yang hebat dalam sebuah duel. Pada akhirnya, Lisa berhasil dievakuasi oleh sisa pasukan yang dikirimkan Romi dan pulang dengan selamat tanpa mendapatkan luka yang berarti. Sementara itu, Barbosa mendapat serangan panik akibat pabriknya yang hancur, rekan menterinya yang mengundurkan diri secara serentak, Lisa yang tidak bisa berhasil dibunuh, ditambah lagi dengan pengkhianatan anak buahnya yang langsung mengeksekusinya saat itu juga. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Lisa kini sudah melahirkan seorang anak wanita yang sangat cantik. Mereka tinggal di sebuah pedalaman hutan yang sangat jauh dari hingar-bingar kehidupan dunia luar dan hidup bahagia selamanya di sana. Tamat ending yang sangat membagongkan.